Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding ada pihak yang mengerahkan institusi Polri untuk melakukan intervensi di Pilkada serentak 2024. Kita memperbaiki demokrasi sebelum seluruh bangsa ini crash bagaikan pesawat terbang yang dipimpin oleh seorang kapten yang hanya mengedepankan suatu janji-janji yang sifatnya populis. Inilah yang juga menjadi pegangan dari PDI Perjuangan di dalam Pilkada serentak ini. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena partai coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri merah putih. Kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Ini ada tampilan bagaimana Jenderal Hugeng yang menjadi panutan. Beliau bukan politisi, beliau polisi merah putih. Anda kembali di iNews Malam. Pemirsa, tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono akan mengerahkan kader-kader terbaik guna mengawal proses penghitungan suara berjenjang di KPU. Namun berlandaskan hasil hitung cepat, tim internal pemenangan Ridho mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berjalan dalam 2 putaran. Sementara tim pemenangan Pramono Rano memantau langsung rekapitulasi suara Pilgub Jakarta di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Pihaknya juga memastikan Pramono Rano menang 1 putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan adil dan transparan, tim pemenangan pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono mempersiapkan tim guna mengawal dan mengawasi proses rekapitulasi di 44 kecamatan Jakarta. Konsolidasi dan komitmen bersama dari 16 partai pengusung ini memastikan tidak terjadi tindakan manipulatif dalam penghitungan suara di tiap tingkat rekapitulasi KPU. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, di kantor pemenangan Ridho, Cikini, Jakarta Pusat. Kami segera sudah menyusun kekompakan konsolidasi gabungan 16 partai sedang mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti proses rekapitulasi yang ada di 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Kami akan gunakan semua kekuatan dan kemampuan kami untuk menjaga baik-baik jangan sampai ada pergerakan-pergerakan atau tindakan-tindakan manipulatif yang terjadi di perhitungan tingkat kecamatan. Meski mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berjalan dalam 2 putaran berdasarkan hasil hitung cepat internal, namun tim pemenangan Ridho tetap menunggu hasil resmi penghitungan manual KPU, serta menghormati semua proses dan mekanisme yang sedang berjalan di KPUD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Hendri Aprila Seto Pratomo Leman iNews melaporkan. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Rano meyakini Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung 1 putaran saat setelah melihat perolehan suara yang didapat paslon nomor urut 3 di atas 50%. Untuk memastikan kemenangan tersebut, pihaknya menyebarkan tim memantau langsung hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, salah satunya di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.
Bendahara Tim Pemenangan Pramono Rano, Charles Honoris menyebutkan, pihaknya tak masalah adanya klaim oleh pasangan lain yang mendengungkan Pilgub Jakarta 2 putaran. Charles juga meyakini bahwa pilkada selesai 1 putaran berdasarkan tabulasi data C1 yang dikumpulkan internal maupun dari aplikasi sistem rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Kalau kami, kenapa kami yakin bahwa pilkada sudah selesai, bahwa pilkada dilakukan hanya 1 putaran karena kami melakukan tabulasi melalui data C1, baik yang fisik yang kami miliki maupun yang sudah di-upload oleh KPU di situs Sirekap. Nah, dasarnya apa mereka mengklaim bahwa ini akan berlangsung 2 putaran? Karena sampai saat ini saya belum mendengar atau melihat mereka mengklaim bahwa klaim 2 putaran itu berdasarkan C1 maupun C1 resmi yang di-upload oleh KPU. Diketahui pada hasil hitung cepat Pilkada Jakarta 2024, Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran dalam Pilkada Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07%. Selain itu, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono memberikan narasi bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran di berbagai kesempatan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sementara itu, menurut Komisi 3 DPR, tudingan Partai Coklat atau Parcok adalah hoaks. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebut tidak logis jika Kapolri gunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu di pilkada. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti, ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antara 2 kubu, ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu, karena di pilkada itu bisa terjadi mix, ya, antar kubu partai-partai politik gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan, ya. Jadi secara logika nggak logis, ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi, karena ini justrulah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara terkait tudingan intervensi pilkada melalui pengerahan institusi Polri. Jokowi menantang agar tudingan tersebut dibuktikan. Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya.